Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini general ya, jadi tidak resonat buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja ya, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple, oke? Kita akan lihat untuk energi kamu di bulan Mei ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Kita lihat untuk energi utama kamu dulu ya, sebelum ke love life kamu di bulan Mei untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo di sini. This universe clarify untuk energi zodiak Leo di bulan Mei. Di sini ada Three of Swords. Oke. Untuk Leo, di sini yang aku rasakan ada hal-hal mungkin yang akan membuat kamu merasa kecewa ya. Merasa tersakiti, merasa terabaikan, dan juga merasa sedih ya, merasakan ketidakbahagiaan. Cuman di sini apapun ya yang akan kamu hadapi nanti atau kamu lalui nanti ya, kamu harus tetap berjuang ya. Tidak boleh istilahnya kayak jatuh gitu ya ke dalam kesedihan yang berlarut-larut ya, atau justru di sini ini hanya ingatan saja ya. Maksudnya gini, mungkin tidak ada hal-hal yang akan membuat kamu merasa sakit hati, kecewa atau sedih itu secara real, tapi mungkin kamu akan ingat gitu ya, ingat sesuatu hal yang akan menyakitkan hati kamu. Jadi hati-hati di situ, tetap ini ya, tetap selalu berpikiran positif gitu ya. Jadi jangan jatuh ke hal-hal yang membuat kamu merasa sedih. Jadi tetap harus semangat gitu istilahnya, intinya gitulah ya. Kita lihat lagi. Nah kan di sini juga ada Eight of Swords ya. Ya ada banyak sesuatu hal yang membuat kamu stres nanti, tapi kamu harus ini ya, kamu harus tetap percaya ya terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu mampu ya keluar dari situasi yang mungkin kamu rasa kamu stuck ya, kamu tidak menemukan jalan keluar, kamu tidak menemukan solusi dari masalah kamu gitu ya. Itu hanya ilusi aja ya. Kamu harus yakin dengan diri kamu bahwa kamu bisa menghadapi semua itu gitu ya, menyelesaikan apapun masalah kamu. Ya. Dan kita lihat untuk energi percintaan kamu ya Leo di bulan Mei. Apa yang perlu kamu ketahui di sini untuk love life kamu ya? Aku akan tarik untuk 3 oracle di sini ya untuk kamu zodiak Leo. Pokoknya intinya di sini kamu hati-hati ya dengan pikiran kamu. Jangan sampai kamu terjebak ya di dalam ilusi pikiran negatif kamu ya. Terus universe clarify untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo untuk kehidupan asmara di bulan Mei. Oke. Di sini ada soulmate. Wow. Ada yang bertemu dengan soulmate-nya. Kita lihat ya. Kita akan tarik dulu semuanya. Dan di sini ada healing family issue. Kemudian di sini ada free yourself. Dan di bottomnya ada honeymoon. Oke. Kita akan lihat dari kartu tarotnya.
Di sini aku akan tarik untuk 5 ya. Kita tarik 5 kartu di sini. Soulmate, healing family issue, dan free yourself. Oke, Magician. Kemudian Two of Wands. Free yourself. Oke. Kemudian di sini ada The Hangman. Oke, merasa lelah, capek dengan situasi dan kondisi. Kemudian di sini ada Ten of Wands, ya. Kemudian ada Queen of Swords, oke. Dan di bottomnya di sini ada Nine of Wands, oke. Aku lihat di sini mungkin ada yang LDR ya untuk beberapa, ada yang hubungannya digantung gitu, nggak ada kejelasan status, putus komunikasi ya gitu. Untuk yang digantung ini mungkin kalian putus komunikasi ya, lagi sedang, mungkin kalian lagi sedang ada masalah, bisa memang sudah putus atau putus komunikasi saja, tapi kayak ngerasanya kayak masih kalian kayak masih terkoneksi gitu ya satu sama lain gitu. Jadi kamunya ini kayak masih merasa belum bisa move on gitu ya, masih menunggu, masih berharap gitu loh ya. Tapi di sini aku lebih ngerasanya sih belum ada kejelasan status gitu ya. Jadi statusnya digantung karena aku ngerasa di sini ada energi stres, overthinking ya di awal tadi untuk energi kamu merasa kecewa, kamu patah hati dan kayak kamu ngerasa stagnan gitu ya di dalam atau sesuatu atau kondisi yang sedang kamu hadapi gitu ya, masalah yang kamu hadapi. Ya, kalau ini memang berkaitan dengan asmara ya berarti ini resonate untuk kamu ya. Mungkin ini hubungan kamu digantung, jadi kamu kayak nggak tahu harus bagaimana gitu loh ya, karena kamu mungkin untuk move on nggak bisa, kamu ingin menghubungi duluan juga kamu ngerasa kayak mungkin masih ada gengsi atau ego gitu ya, karena kamu ngerasa sakit hati, kecewa, patah hati gitu kan, disakiti, ngerasa jadi korban. Nah itu kan kayak kayak nggak mau lah gitu ya kalau disuruh memulai duluan, istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi kamu juga bingung dengan situasi kamu gitu, kamu harus gimana gitu loh ya, karena dari dianya juga mungkin selama ini dia nggak ngomong, nggak ngubungin kamu gitu ya, kayak nggak nanyain kabar kamu, juga nggak ngejelasin sebenarnya hubungan ini masih ada atau memang sudah berakhir gitu istilahnya ya. And the Magician dengan Two of Wands di sini. Aku lihat di sini kamu dan dia ada koneksi soulmate ya. Jadi kalaupun kamu saat ini lagi jauhan, lagi nggak ada komunikasi, tapi yang kamu rasain itu sama dengan yang dia rasain ya. Gitu. Kalaupun dia sulit untuk move on, kalaupun kamu sulit untuk move on, dia pun juga sama gitu. Makanya tadi ku bilang Three of Swords ini kecewa, sakit hati itu, tapi nggak harus sesuatu hal yang terjadi pada kamu saat ini, detik ini itu begitu ya, tapi bisa saja ini kayak kamu teringat gitu ya, teringat dengan istilahnya hal-hal yang membuat kamu merasa kecewa, sakit hati gitu istilahnya ya. Ya, aku ngeliat di sini ada energi menunggu, dianya juga ya, masih ada ego, masih ada gengsinya juga ya. Dia ini sebenarnya ingin lihat effort kamu ya. Dia juga ingin lihat effort kamu di sini ya. Sebenarnya dia masih menunggu kamu ya. Dia ingin kalau misalkan ya entah kamu atau dia yang kayaknya mutus komunikasi itu, kayak kalau misalkan di pihak kamu ya kayak yang ngeblokir dia atau mutus komunikasi dengan dia dulu, itu dia pengennya kamu yang memulai gitu ya untuk komunikasi gitu ya, untuk melakukan tindakan dulu gitu istilahnya ya. Karena aku ngeliat di sini dengan adanya Nine of Wands ya, dia ini kayak
panik, cemas, khawatir gitu ya. Dia takut kamu nggak balik, tapi dia juga kayaknya masih bertahan ya dengan mungkin satu prinsip ya yang dia pegang gitu ya, yang dia sulit untuk lepaskan gitu ya. Tapi prinsip dia ini sebenarnya justru membuat dirinya juga ngerasa tidak baik-baik saja gitu ya. Dia bertahan sampai dia merasa sebenarnya di titik dimana dia udah lelah gitu, sama dengan yang kamu rasain, dia juga udah lelah kayak gini terus gitu ya. Sebenarnya dia ingin membuat satu perubahan di sini ya, tapi dia masih stagnan ya, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dia ingin melakukan sesuatu sebenarnya di sini. Ya, mungkin dia juga kalaupun memang benar dianya ini kamu dan dia memang sudah putus ya, memang benar-benar sudah putus, itu dia ini berusaha ya melakukan apapun sebenarnya untuk move on dari kamu, cuman di sini nggak bisa ya gitu. Dia merasa stagnan, jadi dia hanya bisa menunggu gitu ya, menunggu kamu untuk kembali, istilahnya seperti itu ya. Dan di sini tadi ku bilang dia bertahan dengan prinsip kan. Nah, itu prinsip-prinsip yang tidak bisa dia lepaskan ini justru membebani dia. Sebenarnya dia harus melepaskan gitu ya. Kayak ego, kayak gengsi gitu kan. Biasanya kalau ya misalkan dia ini lelaki ya, itu kayak dia gengsi lah ya kalau disuruh maju dulu gitu ya, atau membuka komunikasi dulu gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Kayak kesannya tuh menolak untuk memperjuangkan kamu gitu loh, untuk melakukan satu effort itu kayak dia nggak mau gitu loh ya. Dan Queen of Swords di sini mungkin juga untuk beberapa ya di antara kamu kayaknya juga sulit gitu ya untuk diyakinkan ya, makanya dia hanya menunggu dan melihat gitu. Di sini. Tapi di sini aku ngeliat ada rencana ya. Dia ada rencana di sini untuk segera mengakhiri ya masa menggantung ini gitu. Ada keinginan dia di sini ya untuk mengakhiri masa-masa menggantung gitu. Dia masih cari cara di sini yang aku lihat ya, karena di bottomnya kamu ada honeymoon ya. Jadi kayak dia ini ingin ketemu sama kamu gitu ya, healing family issue di sini. Jadi kayak bertemu kemudian healing gitu ya, dan free yourself di sini seperti ingin membebaskan diri gitu ya, ingin melepaskan diri dari masa-masa menggantung gitu ya, atau terbebas dari masa-masa stagnan gitu loh ya. Dia lagi sedang berpikir di sini ya, memplanning atau mencari cara di sini ya gitu ya, membuat rencana untuk kedepannya apa yang akan dia lakukan gitu, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Gitu, dia sedang mencari cara di sini ya untuk hubungan ini kedepannya gitu loh, apa yang akan dia lakukan, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Di sini dia sudah lelah ya, sebenarnya dia sudah lelah, sudah capek juga dalam situasi yang seperti ini gitu ya, kondisinya kamu dan dia nggak ada yang mau memulai komunikasi. Hubungan ini udah berakhir atau enggak itu kayak nggak jelas gitu ya. Tapi memang kalau misalkan dia yang maju ke kamu ya memang harus ada yang dikorbankan di sini ya. Yang dikorbankan di sini ya itu ya, selain ego di sini juga apa ya, mungkin dia juga butuh ini ya, butuh kayak materi, dalam bentuk materi seperti uang gitu ya, karena aku ngeliat di sini mungkin kamu ada perbedaan ya, beda kota, daerah gitu ya, pulau, mungkin juga ada yang ada yang berbeda negara juga ya gitu.
awalnya dia ingin menyerah ya, ataupun pasrah aja gitu loh, hanya dia menunggu gitu. Cuman di sini aku ngeliat karena dia mungkin merasa tertekan ya dengan situasinya yang move on nggak bisa gitu ya. Disinilah kayaknya dia ini ingin bener-bener adanya kejelasan gitu ya. Makanya seperti yang aku bilang, dia seperti mencari cara di sini ya, berpikir ingin melakukan sesuatu gitu ya, planning gitu. Apa yang akan dia lakukan, atau apa yang seharusnya dia lakukan, atau apa yang ingin dia lakukan nextnya gitu loh, untuk mengakhiri masa menggantung ya gitu. Keadaannya stuck di sini ya. Kamu juga mungkin merasa apa ya, kayak seperti juga ada perasaan tertekan juga ya, karena aku lihat energi kamu di sini ada swords ya, jadi three of swords dengan eight of swords itu banyak pikiran ini ya, kalut gitu istilahnya ya, stress, overthinking gitu istilahnya ya. Mungkin di bulan Mei energi-energi seperti ini masih kamu rasain ya. Kalau untuk sebelumnya kamu masih merasakan hal ini, mungkin di Mei, mohon maaf ya, di Mei kamu akan ngerasain lagi gitu ya. Kamu mungkin akan kepikiran lagi gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati di jebakan pikiran kamu harus tetap berpikiran positif ya. Kamu harus yakin dengan diri kamu bahwa ada jalan keluar gitu loh. Sebenarnya di sini apa ya, sebenarnya di sini nggak begitu sulit sih ya, kalau misalkan mau melepaskan ego gitu ya, dan juga pikiran-pikiran yang negatif gitu. Contoh ya, misalkan kalau memulai dulu takut adanya penolakan, takut di reject, takut pokoknya banyak takut ini itu gitu ya, itu sebenarnya dihilangkan aja gitu loh. Kalau memang hubungan kamu masih menggantung gitu ya, belum ada kejelasan, ya nggak ada salahnya untuk memulai membuka komunikasi gitu loh. Jadinya kan dua-duanya nggak tersiksa gitu loh di sini. Ya, ada healing family issue di sini. Soulmate, kamu dan dia soulmate ya. Kalau tanya perasaan dia masih ada atau enggak, ya ada di sini ya, masih ada rasa sayang, cinta, rindu gitu ya. Bahkan dia takut, panik bila kamu nggak kembali gitu. Ya, ada rasa penyesalan yang dia rasakan juga di sini ya. Makanya dia ngerasa tertekan ya, ngerasa berat gitu ya, hubungannya berjarak dengan kamu gitu ya, atau memang nggak ada komunikasi gitu, dan sebenarnya ingin melepaskan gitu ya. Melepaskan di sini ya, rasa terbebani itu, rasa tertekan itu gitu ya, ingin bebas gitu loh ya. Ya solusinya ya ketemu sama kamu gitu, ngomong heart to heart gitu ya. Karena dia juga, aku ngeliat dengan adanya healing family issue, dia ingin adanya healing gitu ya. Jadi kayak hubungan kamu dan dia itu baikan lagi gitu loh, istilahnya ya, honeymoon di sini. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Pisces juga ada di sini. Kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Bisa saja ini hanya energi saja. Sesuaikan aja situasi dan kondisinya kamu ya. Dan ingat, ini bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik karena melihat dari dua sisi, kamu dan seseorang yang kamu pikirkan. Oke? Ambil mana yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu, bukan buat kamu gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya sampai di sini. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja, dan kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata juga mohon maaf. Kalau ingin resonate energi kalian sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke?
Sekian dulu ya bacaannya. Terima kasih, sampai jumpa.